Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Herliani dari kelas 10 Farmasi. Saya bersekolah di SMK Farmasi Purwakarta. Berkenaan dengan tugas farmakologi saya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit hepatitis. Udah pada tahu belum hepatitis itu apa? Pasti yang belum tahu banyak pertanyaan bukan tentang hepatitis? Yuk simak video selanjutnya. Hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati yang sering disebut juga dengan penyakit kuning atau liver. Penyebab penyakit hepatitis ada 4. Yang pertama bisa disebabkan oleh infeksi virus, yang kedua dengan konsumsi alkohol berlebihan, yang ketiga obat-obatan tertentu, dan yang keempat penyakit autoimun. Penyebab hepatitis oleh infeksi virus yaitu ada 5. Yang pertama dengan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis A ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi hepatitis A. Yang kedua hepatitis B. Hepatitis B ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita hepatitis B. Cairan tubuh yang menjadi sarana itu yang pertama adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Yang ketiga, hepatitis C. Hepatitis C juga ditularkan dengan cairan tubuh. Penularan ini bisa terjadi saat berhubungan seksual tanpa alat pengaman dan menggunakan jarum suntik bekas penderita hepatitis C. Jika ibu hamil mengalami hepatitis C, maka kemungkinan anak yang dalam perutnya itu akan terkena atau tertular penyakit hepatitis C. Yang keempat, hepatitis D. Hepatitis D merupakan jenis hepatitis yang jarang terjadi tetapi bersifat serius. Virus hepatitis D tidak bisa berkembang biak dalam tubuh manusia tanpa adanya hepatitis B. Hepatitis D ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Yang kelima, hepatitis E. Hepatitis E mudah menular pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk. Penyebab penyakit hepatitis yang kedua adalah konsumsi alkohol berlebihan. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati, sehingga fungsi hati akan terganggu. Jika kondisi ini dibiarkan, dapat berkembang menjadi gagal hati atau sirosis. Penyebab hepatitis yang ketiga yaitu obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan melebihi dosis dan paparan racun juga dapat menyebabkan peradangan pada hati. Kondisi ini disebut toksik hepatitis. Penyebab hepatitis yang keempat adalah penyakit autoimun. Pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan sel. Nah, yang selanjutnya adalah gejala hepatitis. Pada tahap awal, penderita hepatitis tidak merasakan gejala apapun, sampai akhirnya penyakit itu menyebabkan peradangan dan kerusakan fungsi hati. Gejala hepatitis akan muncul ketika penderita sudah melewati masa inkubasi. Masa inkubasi tersebut sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Gejala yang muncul yaitu mual, muntah, demam, kelelahan, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, bahkan penurunan berat badan. Dan yang terakhir, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Nah, sekarang cara mengobati atau pengobatan hepatitis. Pengobatan hepatitis akan disesuaikan dengan jenis hepatitis, tingkat keparahan infeksi, serta kondisi pasien. Hepatitis akibat infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya jika penderita hepatitis memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Pengobatan tersebut yang pertama dengan pemberian obat interferon, yang kedua pemberian obat imunosupresan, yang ketiga pemberian obat antivirus, dan yang keempat transplantasi hati. Pemberian obat interferon untuk menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kambuh. Pemberian obat imunosupresan untuk mengatasi hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun.
Pemberian obat antivirus untuk mengobati hepatitis C dan hepatitis B yang kronis. Transplantasi hati. Bila hepatitis sudah menyebabkan kerusakan hati yang berat, dokter akan menyarankan transplantasi hati atau penggantian hati. Melalui produser ini, penderita hepatitis yang rusak akan diganti dengan hati yang baru atau hati yang sehat dari pendonor. Mencegah terjadi penyakit atau penularan, 1. Dengan vaksin, 2. Rutin mencuci tangan, 3. Hindari berbagai jarum suntik, yang keempat, tidak menggunakan alat kebersihan diri dengan orang lain, dan kelima, mencegah penularan hepatitis lewat transfusi darah. Obat yang bisa digunakan untuk penyakit hepatitis yang pertama tenofovir, lamivudine, telbipudin, antivirus, interferon, dan lain-lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.